Ungkapan ini sering kita dengar, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saudara, kenapa kita tidak boleh melupakan sesuatu yang penting dalam hidup? Terkadang memang ada kenangan yang telah menjadi masa lalu yang patut kita ingat. Karena itu bisa jadi panduan melangkah ke depan. Walaupun juga kita sadar ada hal-hal di masa lalu yang tak perlu lagi diingat. Karena itu bagaikan beban yang kemudian merintangi langkah kita untuk maju. Tapi saudaraku, kita diingatkan pada hal yang penting melalui bacaan Alkitab ini. Untuk mengingat dan tidak melupakan apa yang telah engkau lihat. Karya Tuhan dan perbuatan Tuhan di dalam hidupmu. Apa yang kau lihat, apa yang kau alami, diperintahkan dalam bagian Alkitab ini, diceritakan kepada anak cucu. Bukankah ini bicara soal generasi selanjutnya? Jika mereka melupakan siapa Tuhan yang telah memberkati orang tua mereka atau generasi yang tua sebelumnya, kita bisa bayangkan akan muncul satu generasi yang tidak mengenal Tuhan. Ibarat kita mendirikan sebuah fondasi, tentu kita akan berpikir, bangunan yang seperti apa yang saya akan bangun ke depan? Apakah dengan fondasi seperti ini, bangunan ini akan kuat? Tentu kita juga berpikir demikian. Bagaimana generasi kita ke depan? Anak cucu kita. Apakah mereka masih mengenal nama Yesus? Apakah mereka masih mengenal nama Tuhan Allah? Apakah mereka masih mengenal hari di mana mereka beribadah? Akan tiba di mana jika generasi-generasi muda tidak diajarkan tentang siapa Tuhan, mereka akan melupakan Tuhan. Sehingga mari kita membayangkan beberapa waktu ke depan, ketika kemudian generasi-generasi yang harusnya menggantikan kita, mereka jadi generasi yang tidak mengenal Tuhan. Saudara yang terkasih, tentu ketika melihat anak kita sukses ataupun anak kita gagal, siapa yang merasa bahagia ataupun sedih? Tentu kita orang tua. Demikian juga ketika anak sukses ataupun gagal, kita akan bertanya siapa yang paling bertanggung jawab di balik kegagalan ataupun kesuksesan generasi muda. Tentu kita merenungkannya dalam refleksi pribadi. Mungkin kita adalah generasi yang sebenarnya bertanggung jawab memperkenalkan Tuhan, karena kita tentu telah merasakan kebaikan Tuhan, tapi kita lupa menceritakan dan mengajarkannya. Sehingga mereka tidak punya fondasi iman, fondasi moral, fondasi agama yang kuat. Sehingga akan muncul nantinya generasi-generasi yang mengabaikan Tuhan. Sebelum terlambat, firman mengingatkan, ceritakanlah, ingatlah apa yang telah kau lihat dengan matamu, dan ceritakanlah itu pada generasi selanjutnya. Semuanya itu ada pada kita. Memohon pertolongan Tuhan agar kita mempersiapkan generasi muda yang mencintai Tuhan, tapi juga yang mencintai gerejanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Tuhan, munculkanlah, tumbuhkanlah generasi-generasi muda yang mencintaimu, yang mengenalmu. Oleh karena itu, mampukanlah kami, generasi yang Tuhan beri tanggung jawab, untuk memperlengkapi anak cucu kami, mencintaimu. Berikan kami kemampuan, berikan kami kesadaran pada tanggung jawab untuk mempersiapkan generasi muda dalam mencintai Tuhan dan melakukan perintah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.